Ini secara keseluruhan ya, olahraga kita itu jadi ladang korupsi yang sangat besar karena bukan karena anggarannya besar, tapi justru karena tidak menjadi perhatian publik. Jadi kalau MBG misalkan, itu tuh kan jadi perhatian publik kan, makanya mereka tuh sangat berhati-hati. Nah, kalau korupsi di olahraga itu tuh levelnya terang-terangan, sangat terang-terangan. Jadi misal ada atlet gitu ya, yang juara tuh belum tentu yang diajukan, yang juara tuh pasti orang dalam gitu. Itu ada juga sih sebenarnya. Itu tuh udah lumrah banget di olahraga di Indonesia gitu. Ya karena apa? Karena kita tuh memang tidak memandang olahraga sebagai perhatian gitu. Makanya coba cek misalkan ya, KONI. Itu tuh kan tukang olahraga kita ya. Iya, KOI itu khusus Olimpiade, KONI itu. Nah itu biasanya pejabatnya itu adalah purnawirawan, polisi atau tentara. Emang dikasih kayak gitu. Dan kita tuh nggak peduli lagi kalau misalkan MBG kan kita tuh langsung ribut gitu ya. Karena, nah kalau tentara tuh dari polisi, tentara dari zaman dulu sampai sekarang, coba cek misalkan yang itu tuh bukan olahragawan. Saya tuh pernah bikin video di zaman dulu tuh, harusnya ya kalau yang jadi menteri olahraga tuh ya yang latarnya tuh olahraga ya dia ngerti banget gitu. Bukan soal olahraganya tapi soal kompetisinya, soal administrasinya, soal manajemennya dan lain-lain. Soal gitu. kebutuhan atlet, Ya, soal kebutuhan atlet dan lain-lain gitu. Jadi misalkan orang kayak Aderai, Taufik Hidayat gitu ya, kemudian siapa lagi yang legend-legend olahraga Indonesia tuh. Nah orang macam itu tuh harusnya jadi menteri gitu. Tapi kita tuh enggak, ya, yang jadi KONI, yang jadi menteri itu biasanya adalah orang yang sisa orang yang karena kedekatan politik ya udah masukin aja ke situ gitu. Kebayang nggak sih pakar telematika jadi menteri pemuda dan olahraga, Roy Suryo, yang olahraganya aja nggak tahu gitu. Tapi Indonesia tuh pernah kayak gitu dan terang-terangan aja dan nggak ada yang komplain gitu. Karena kita emang nggak peduli sama olahraga. Ketua PSSI juga waktu itu Pak ya PSSI. Sekarang kan jadi pebisnis kan Pak Erick Thohir. Nah itu semuanya tuh emang apa ya, olahraga, cabang-cabang olahraga, makanya atlet yang barusan curhat, terima kasih karena sudah ngomong gitu ya. Itu kayaknya bakal terima kasih udah terima kasih Teteh itu karena juga sudah ngomong, bahkan ngomongnya berarti di depan wartawan Inggris ya, wartawan asing berbahasa Inggris ya. Ya itu semua. Jadi kalau dirimu misalkan ya punya anak, nanti anaknya tuh udah jago main bola gitu, kemudian masuk ke sekolah-sekolah klub-klub yang kayak gitu ya, itu mungkin aja nggak dilanjut gitu, karena nanti biasanya kalah sama orang dalam gitu. Itu udah biasa banget gitu.